Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Deborah Tanya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam Ruang Publik KBR. Hari ini edisi Selasa 18 Oktober 2022 dan pagi hari ini acara kita dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Dan kita mengangkat tema pagi hari ini, paspor dengan masa berlaku 10 tahun mulai diterapkan 12 Oktober 2022. Saat melakukan perjalanan ke luar negeri, sudah tentu paspor menjadi salah satu dokumen penting yang wajib kita bawa. Sebagai dokumen perjalanan antar negara, paspor memiliki beberapa jenis, di antaranya paspor diplomatik, paspor dinas, dan juga paspor biasa. Masyarakat dapat mengurus paspor sesuai kebutuhan perjalanannya masing-masing, dan dokumen ini memiliki jangka waktu tertentu dan harus diperpanjang minimal 6 bulan sebelum masa berlakunya habis. Pemerintah Indonesia di dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewenangan untuk pengurusan paspor. Berdasarkan Permenkumham nomor 8 tahun 2014, paspor berlaku selama 5 tahun. Namun, ada yang berbeda sejak 12 Oktober 2022. Masa berlaku paspor diperpanjang menjadi 10 tahun. Lalu, apa saja perubahan yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi terkait perubahan peraturan tersebut? Apa keuntungan bagi pemegang paspor? Dan apa saja syarat-syarat untuk mengurusnya? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua, dan juga bagi Anda yang ada di Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Dan pagi hari ini kita sudah bersama narasumber kita. Saya mau sapa terlebih dahulu, ada Bapak Ahmad Nur Saleh, Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Mbak Deborah. Ya, gimana Selamat kabarnya pagi. Pak? Sehat alhamdulillah. Sehat ya Pak. Alhamdulillah. Baik, kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp kami di 0812 118 8181, live chat YouTube Berita KBR, atau Anda juga bisa mention di Instagram kami @kbr.id. Oke, baik Pak Ahmad. Di awal tadi saya sudah sampaikan ada beberapa jenis ya untuk paspor di Indonesia yang perlu diketahui oleh masyarakat. Bisa dijelaskan masing-masing jenis paspor dan juga peruntukannya nih Pak Ahmad? Terima kasih Mbak Deborah. Terima kasih para pemirsa. Terkait dengan paspor Republik Indonesia, jadi ada dua jenis. Yang pertama adalah pertama-tama paspor yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Yang kedua adalah paspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Baik. Bagi paspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri adalah paspor diplomatik dan paspor dinas. Untuk paspor yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu paspor biasa yang sekarang berjumlah 48 halaman dan juga paspor elektronik. Dan paspor elektronik juga ada berbagai macam jenis juga. Ada yang dengan lembar laminasi, dengan chip atau dengan polikarbonat, seperti itu. Jadi untuk yang paspor yang kami keluarkan itu ada dua jenis. Iya. Yang paspor biasa, non elektronik. Paspor yang kedua adalah paspor yang elektronik. Oke. Dengan chip. Ya. Ada juga paspor elektronik ya Pak, e-paspor ya. E-paspor, nama lainnya. E-paspor, betul. Kalau untuk perbedaannya antara paspor elektronik dan non elektronik atau paspor yang biasa itu seperti apa sih Pak? Kalau paspor elektronik yang membedakan adalah tentunya yang pertama harga. Terus yang kedua di paspor elektronik dia terdapat chip yang berisi tentang data diri pemohon, identitas pemohon, semuanya histori juga ada di sana, dan paspor tersebut bisa dipergunakan untuk melalui autogate ketika di bandara. Jadi kalau kita lihat mungkin pemirsa pernah melintas ke luar negeri, di sebelah kanan itu ada
kayak lewat gate gitu otomatis, ya itu namanya auto gate. Oke, jadi Nah, semacam jalur cepat begitu ya Pak? betul, tanpa melalui petugas. Oke. Jadi pemegang paspor elektronik bisa langsung melalui auto gate itu. Mm-mm. Gitu. Jadi karena di sana sudah terdapat chip yang dimana auto gate tersebut akan mengenali chip tersebut. Oh gitu, jadi Ya, akan lebih memudahkan. Apakah betul. itu berlaku di Indonesia, nanti di luar negeri juga ketika Hanya di sampai Indonesia. ada Baru di seperti itu? Indonesia, iya. Mm-mm. Kita punya kebijakan smart card untuk Indonesia dan Singapura, tapi itu Mm-mm. hanya berlaku di Kepulauan Batam, di Kepri. Oke. Tapi perlu juga kami sampaikan, walaupun ada perbedaan antara paspor biasa dan paspor elektronik, tapi secara perlakuan itu sama. Secara legalitas itu sama. Jadi bisa dipakai untuk ke semua negara, berlakunya juga sama, persyaratannya juga sama, yang membedakan hanya poin-poin yang tadi saya sebutkan saja. Baik. Ya. Dan untuk syarat-syaratnya Pak, kalau untuk mau membuat paspor nih, masyarakat Indonesia, dokumen apa sih yang harus disiapkan oleh pemohon dan juga tahapan-tahapannya seperti apa nih Pak? Untuk persyaratan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk paspor biasa dan paspor elektronik sama, yaitu bagi pemohon paspor baru belum pernah punya paspor adalah kartu tanda penduduk KTP, KTP. kartu keluarga, akte kelahiran atau ijazah atau buku nikah. Mm-mm. Jadi 2 ini adalah yang wajib, yang satu opsional. KTP dan kartu keluarga itu yang wajib. Yang satu opsional. Opsional artinya harus ada salah satunya. Tetap wajib. Oke. 3 ini tapi harus ada salah satunya. Bisa dipilih. Kalau punyanya akte kelahiran dilampirkan, punyanya kartu keluarga buku nikah dilampirkan, atau ijazah dilampirkan. Jadi opsional nih, tapi tetap harus ada tiga dokumen ini yang dilampirkan. Iya betul. Gitu. Jadi hanya 3 dokumen itu cukup mudah ya Pak untuk pengurusannya ya? Untuk paspor baru ya. Iya. Untuk paspor penggantian, jadi kita sebutnya penggantian, bukan perpanjangan. Karena kalau perpanjangan nanti mau sepanjang apa kan bingung juga. Oke. Nanyanya. Jadi untuk penggantian yang dilampirkan hanya cukup kartu tanda penduduk dan paspor lama. Oh, ya. Malah lebih gampang ya, ya betul. Pak ya? Itu dengan catatan paspor lamanya jangan sampai hilang atau rusak, karena itu akan beda lagi prosedurnya. Ya, dan pengajuannya melalui aplikasi M-Paspor. Ya. Oke. Jadi silahkan pemirsa untuk di-download di Play Store atau App Store, M-Paspor, M-Paspor di-download, nanti silahkan diajukan di sana, prosesnya sangat mudah, langsung bayar, langsung upload dokumen, nanti datang ke kantor imigrasi, tinggal wawancara dan mengambil paspor. Oke. Pak, kalau misalnya dokumen semuanya udah lengkap, kira-kira ada kemungkinan nggak untuk pengajuan paspor ini ditolak oleh imigrasi? Kemungkinan itu pasti ada, Mbak. Pasti ada, karena apa tuh, Pak? Ketika pemohon paspor itu mengajukan permohonan paspor, ada beberapa pemohon yang memang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dan apa yang dilampirkan, seperti itu. Misalnya pemohon tersebut melampirkan dokumen yang tidak sesuai, atau mungkin kita bisa disebutnya aspal gitu ya. Asli ternyata terlihat asli, tapi ternyata ketika kita cek iya palsu, atau memberikan keterangan yang tidak benar, terbukti setelah dilakukan pendalaman wawancara oleh petugas. Nah, hal-hal tersebutlah yang bisa mengakibatkan permohonannya menjadi ditolak atau ditangguhkan sampai yang bersangkutan bisa menjelaskan, seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Bapak juga bahas tentang si M-Paspor ini. Jadi para pendengar, imigrasi sudah menyediakan aplikasi untuk mempermudah masyarakat yang mau mengurus paspor secara online gitu ya Pak. Kalau ada perbedaan nggak sih Pak antara mengurus paspor secara online sama offline, kita langsung datang ke kantor imigrasinya? Seperti apa Pak? Kantor imigrasi tidak lagi menerima permohonan paspor secara walk-in. Kita menyebutnya walk-in. Offline kita tidak menerima lagi permohonan secara walk-in. Yang kita terima adalah apabila permohonan itu diajukan secara walk-in bagi layanan prioritas.
layanan prioritas ini dapat kita klasifikasikan dalam beberapa jenis. Salah satunya adalah bagi ibu hamil dan menyusui, bagi lansia, dan bagi disabilitas. Jadi itu kita sebutnya juga layanan ramah HAM. Untuk pemohon-pemohon dengan ramah HAM seperti itu tadi, tidak perlu mengajukan di M-Paspor. Oh gitu, langsung saja datang, tentunya dengan memperhatikan kuota yang ada. Jadi setiap hari akan ada kuotanya untuk layanan kategori-kategori prioritas untuk prioritas ini. Tadi ya, di beberapa kantor imigrasi mungkin ya seperti yang kita tahu ya, kalau di Jabodetabek kan animonya sangat besar ya, antriannya ratusan satu hari, bahkan di Jakarta kantor imigrasi Jakarta Selatan bisa sampai 500 dan 400 satu hari itu antriannya. Jadi ya itu memperhatikan itu yang offline kuota. Atau yang online? Yang online saja. Ya, untuk yang offline, nah itu memperhatikan kuota dari kantor imigrasi yang dituju. Apakah berbeda kuota antara kantor imigrasi yang satu dengan yang lainnya? Sepengetahuan saya berbeda karena itu merupakan kebijakan pimpinan masing-masing. Jadi nggak dari pusat ya Pak ya? Karena itu layanan yang sifatnya mengakomodir pemohon-pemohon yang saya sebutkan tadi, hamil, menyusui, yang prioritas ibu yang hamil, menyusui, lansia. Ya, semisalnya pun mereka langsung datang dan bisa dilayani oleh petugas, pasti kita layani. Ya. Pak, kalau untuk lansia ini orang-orang dengan usia lanjut, apakah ada batasan maksimal umur mereka harus mengurus paspor di usia berapa gitu? 60 ke atas. 60 ke atas itu sudah tidak bisa atau? Itu batasan kita kategorikan sebagai lansia di usia 60 ke atas. Maksudnya kalau misalnya dia sudah usianya cukup lanjut seperti 70 tahun, 80 tahun, itu apakah mereka masih bisa ya? 60 tahun ke atas. Mengurus ya? Iya. Jadi apabila pemohon datang dan kami lihat, petugas lihat KTP-nya atau KK-nya usianya di atas 60 dan ingin mengajukan layanan prioritas, ya kita kategorikan sebagai lansia seperti itu. Ya. Apakah ada jam-jam khusus untuk layanan prioritas ini di kantor imigrasi, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi lebih baik memang untuk menghindari seperti yang saya sampaikan tadi, kehabisan kuota, ya lebih baik datang memang di pagi hari. Di jam buka kantor. Di jam buka kantor jam 7.30 sampai dengan jam 11 lah, itu masih dikategorikan pagi, atau jam 10 seperti itu. Ya. Jadi informasi lagi untuk orang-orang yang prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan juga disabilitas itu dapat mengurus secara langsung atau offline ya Pak. Betul. Ya, dan akan mendapat prioritas. Ini kalau di kantor imigrasi tempat Bapak bekerja sendiri ada berapa kuotanya setiap hari? Saya adanya di kantor imigrasi, bukan di kantor imigrasi. Jadi saya ada di Direktorat Jenderal Imigrasi. Kami itu tidak melakukan pelayanan paspor, tapi terkait dengan kuota, beberapa kantor imigrasi memang beragam. Memang beragam, dan itu bisa dicek langsung di aplikasi M-Paspor atau bisa diintip langsung di media sosialnya masing-masing tentunya. Ya, jadi itu mereka membuka kuota di awal bulan. Awal bulan ya. Jadi di awal bulan itu mereka buka kuota untuk 1 bulan ke depan. Nanti akan buka lagi di awal bulan. Dan itu kuotanya bisa bertambah, bisa disesuaikan, dan bahkan terkadang bisa membuka kuota di hari Sabtu atau Minggu. Akan ada seperti itu ya Pak. Ketika misalnya ada layanan paspor simpatik, mereka bisa membuka layanan di Sabtu Minggu. Layanan paspor simpatik itu seperti apa Pak? Jadi kantor imigrasi melakukan layanan di kantor imigrasi ataupun di tempat tertentu. Jadi mekanismenya bisa walk in, bisa datang langsung atau melalui online, misalnya mendaftar dulu. Jadi pemohon bisa langsung mengajukan di hari libur itu, entah hari Sabtu atau hari Minggu. Makanya saya sampaikan tadi, silakan intip aja media sosialnya masing-masing. Ya, kantor imigrasi terdekat gitu kan, gampang kan, semua orang sekarang punya medsos. Iya, betul. Iya, follow aja.
follow ya Pak. Iya. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu Pak. Obrolan kita akan berlanjut lagi setelah ini. Ruang Publik KBR akan kami lanjutkan, dan Anda yang ingin bertanya atau memberi komentar lewat telepon bebas pulsa dapat di nomor 0800 248 7893, SMS atau WhatsApp kami di 0812 118 8181. Silahkan Anda yang ingin berkomentar di YouTube kami di Berita KBR atau mention Instagram @kbr.id. Jangan lupa sertakan tagar Ruang Publik KBR.